Halo semua, balik lagi di channel YouTube saya, Samuel Kurniawan. Nah, hari ini saya akan membagikan tutorial mengenai genetik algoritma untuk mencari nilai maksimum atau keuntungan maksimum dari suatu penjualan di apotek selama COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu genetik algoritma. Menurut Wikipedia, genetik algoritma di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai genetik algoritma adalah teknik pencarian yang dilakukan oleh komputer untuk mencari nilai maksimum dari suatu permasalahan. Nah, prinsip dasar dari genetik algoritma ini sendiri sama seperti di biologi, yaitu ada individu, kemudian populasi, dari populasi kemudian melakukan crossover, mutation, dan kemudian dari hasil crossover akan melakukan crossover lagi, mutation lagi, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh genetik algoritma sampai mencari nilai optimum. Nah, genetik algoritma ini sendiri bisa diimplementasikan di berbagai bahasa seperti C, Python, Java, PHP, dan sebagainya. Dan saya lebih memilih pakai Python karena lebih banyak literasinya, lebih mudah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus yang saya ambil adalah penjualan di apotek selama COVID-19 ini. Jadi saya mau mencari penghasilan maksimum yang dihasilkan oleh suatu apotek. Bisa itu berupa penjualan hand sanitizer, penjualan masker, dan lain-lain. Jika kita lihat bahwa code yang saya pakai berasal dari Tower Data Science, jadi saya tidak menciptakan, namun saya memakai kodenya orang. Nah, tapi saya memodif sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan kasus saya. Kemudian di sini sudah komplit, sudah dijelaskan semua apa itu selection, mutation, tapi saya akan menjelaskan ulang. Jadi yang pertama itu population. Dari GA ini akan merandom satu populasi. Kemudian dari suatu populasi akan dihitung fitness value. Selanjutnya ada mating pool. Mating pool ini berfungsi untuk siapa saja yang akan di-mating, termasuk parent selection, dan kemudian mating itu sendiri yang terdiri dari crossover dan mutation, sehingga muncul suatu generasi baru offspring yang kemudian nanti akan berulang lagi sampai mutation. Nah, di dalam kasus yang saya pakai itu penjualan maksimum dari suatu apotek. Nah, bagaimana caranya? Saya akan mencari berapa barang yang harus dijual, seperti masker, APD, hand sanitizer, dan tisu. Itu berapa yang harus dijual supaya bisa mendapat keuntungan yang maksimum. Nah, sehingga saya memakai fitness value seperti ini. Y sama dengan W1X1 tambah W2X2 tambah W3X3 tambah W4X4 dan seterusnya. Namun karena yang dijual hanyalah 4 barang, saya andaikan sebagai 4 barang, maka 1 W1, W2 ini mewakili setiap barang yang dijual oleh apotek tersebut. Nah, kemudian kita lihat apa itu W, apa itu X. W itu merupakan nilai yang akan dirandom dari suatu populasi tentunya. X merupakan nilai selalu tetap. Di sini saya memakai X sebagai profit dari suatu barang. Jadi X1 adalah profit dari barang 1, W2 adalah profit dari barang 2, dan X3 adalah profit dari barang 3, dan seterusnya. Di sini kita lihat, saya memakai persis seperti yang tadi. Di sini ada NumPy, GA, Matplotlib. Ini adalah modul yang saya pakai, NumPy untuk merandom, GA untuk melakukan genetik algoritma, Matplotlib untuk menampilkan data. Dan equation input ini adalah X1, X2, X3, X4. Seperti yang saya bilang bahwa ini mewakili setiap barang. Dan kemudian num of week ini adalah 4. Ini isinya jumlahnya ini.
kemudian solve per pop adalah berapa populasi yang akan di random, dan ini adalah perintah dari random itu sendiri. New population sama dengan new random. Yang terkecil adalah 1 dan yang terbesar adalah 100. Kalian bisa ubah-ubah ini, misal kita ibaratkan 50. Jadi tidak terlalu banyak. Ini adalah random population yang tadi W. Jadi kita batasi 1 sampai 50 barang saja. Di sini ada A sama B, ini fungsinya buat perhitungan di matplotlib. Num of generation kita buat 100, artinya nanti dia akan crossover selama 100 kali. Dan di sini fitness sama dengan ga.call_pop_fitness. Ini akan menghitung dari fitness yang sudah ditentukan populasinya. Nah, ini yang biru-biru ini fungsinya ada di dalam sini. Kalian bisa lihat, yang pertama adalah call for fitness untuk menghitung fitness, dan yang kedua adalah select mating pool, ini untuk memilih parent yang terbaik berdasarkan fitness value. Kita lihat di sini adalah max. Jadi yang tertinggi, fitness yang tertinggi merupakan harga atau profit yang paling tinggi yang didapat dari fitness value-nya. Kemudian ada crossover di sini. Crossover-nya itu kita akan menukar. Jadi misalnya jumlah yang pertama itu adalah jumlah masker, kemudian parent yang kedua adalah yang kita tukar dengan jumlah APD dan seterusnya. Kita ibaratkan bahwa kita menukar crossover point yang pertama ini first half of each engine. Artinya kita akan menukar separuh dari parent yang pertama, kemudian separuh dari parent yang kedua, sehingga menghasilkan satu keturunan yang utuh. Persis biologi. Kemudian ada mutation. Mutation ini isinya adalah bagaimana nanti akan suatu individu itu akan bermutasi. Nah, di sini saya titik mutationnya akan saya buat pasti di gen yang ketiga. Ini bebas ya, bisa kedua, bisa keempat, menyesuaikan dari jumlah ininya. Yang penting tidak yang terakhir. Ini kan saya buat 4 ada 4 way. Jadi kalau ini saya beri 4 pasti error. Kalau tidak percaya bisa dicoba sendiri. Code sudah saya tuliskan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu di dalam terminal. Sebelumnya kita jalankan dulu. Nah, ini muncul di sini. Yang pertama adalah ini ya, jumlahnya 100. Kita naikkan biar lebih cepat. Nah, yang pertama adalah python genetic.py. Ini fungsi untuk menjalankan kode dari Python itu. Kemudian yang penjualan barang di apotek selama COVID 60 48 ini jumlah masing-masing barang yang harus dijual apotek. Kemudian kita lihat fitness-nya adalah sekian, keuntungannya adalah sekian. Nah, ini kan masih rendah ya. Kita akan crossover dan mutation, kemudian akan menghasilkan jumlah barang yang sekian, 60, 71, 94, 61. Dan kemudian akan muncul fitness. Fitness ini merupakan keuntungan maksimum seperti yang sudah saya bilang di penjelasan sebelumnya, bahwa ini adalah keuntungan maksimum sekian. Ini mewakili dari satu population. Kita lihat hasilnya juga ada 8, kalian bisa hitung sendiri. Kemudian di sini ada crossover. Crossover ini yang akan di crossover adalah parent yang terbaik berdasarkan fitness yang ada di sini. Kemudian hasilnya adalah ini, ya ngulang terus sampai 100 kali. Sampai ketemu fitness terakhir.
Jumlah yang harus dijual hand sanitizer ini adalah 40, kemudian 49, 49, dan 84. Nah, ini berarti dengan menjual barang sebanyak 40 hand sanitizer, 49 masker, dan 49 baju APD dan 84 tisu akan menghasilkan profit sebesar 3 juta sekian. Nah, ini adalah grafiknya. Yang pertama, dari perulangan yang pertama, dari 0, kemudian naik jadi 27.000, naik lagi, naik. Di sini sempat turun sampai mencapai hari ke-100. Jadi tadi setiap perulangan ini mewakili hari sampai hasilnya maksimal ada di hari ke-100 melebihi 3.100.000. Nah, sekian video dari saya. Silakan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.